Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Nur Aini dari kelas TBIE akan mempresentasikan sebuah resume materi, penjelasan aliran empirisme dan penjelasan salah satu tokoh filsafat umum. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat umum. Ini adalah hasil dari rangkuman saya. Yang pertama ada pengantar kepada filsafat, ada sistematika filsafat, epistemologi, ada ontologi, aksiologi, kemudian di bab 3 ada akal dan hati pada zaman Yunani kuno, ada Thales, Anaximander, Heraklitus, Parmenides, dan Zeno. Kemudian dilanjutkan sama Protagoras, Gorgias, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian di bab 4 ada akal dan hati pada abad pertengahan. Ada Plotinus, Augustinus, Anselmus, dan Thomas Aquinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, melalui observasi atau penginderaan. Menurut empirisme, pengalaman merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiris yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu, empirisme mempercayai bahwa pengalaman merupakan sumber dari pengetahuan manusia, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman terbentuk dari suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi, kemudian dipahami oleh otak, dan terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme memegang peran yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Menurut empirisme, pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Namun, aliran ini juga memiliki kelemahan, seperti terbatasnya sifat indera manusia. Tidak hanya keterbatasan indera manusia saja, namun objek juga bisa menjadi salah satu sebab lemahnya aliran ini. Contohnya tipuan dari objek seperti ilusi atau fatamorgana. Kita dapat menjumpai contoh empirisme dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang dapat mengetahui jika es itu dingin dengan cara menyentuh benda. Kemudian, orang tersebut mendapatkan sebuah pengalaman yang disebut es itu dingin. Jadi, seluruh pengetahuan yang sudah dirasakan atau dilihat akan disimpan di dalam otak dan akan dikeluarkan kembali pada saat dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat umum yaitu Thales. Thales adalah seorang filosof yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat, karena ia telah mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segala yang ada di alam semesta. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan.
Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk menjadi padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangannya bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya ini memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga terdapat pada benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hylozoisme. Contoh argumentasi Thales terletak pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga, karena magnet mampu menggerakkan besi dan berpindah tempat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.